Papa nggak mau. Kamu nangis terus, kamu pusing. Kamu bantu sama Papa. Masuk. Papa buka pintunya. Mama nggak mau dikurung di sini. Mama nggak mau buka pintunya, Pak. Hanya sesat. Kurang ajar lo, Rafa. Apapun nih, Papa. Lo ngaku sama gue sekarang. Lo yang udah nyelakain Alicia di pasar malam, kan? Jangan nuduh sembarangan ya. Bukan aku yang ngelakuin itu. Gue bukannya nuduh sembarangan. Karena di antara semua orang cuman lo yang punya motif. Jadi sekarang mendingan lo ngaku atau gue paksa lo buat ngaku. Ngaku lo. Yo. Sekarang lo ngaku sama gue. Lo yang udah nyelakain Alicia, kan? Bukan aku pelakunya, Kak. Aku cinta sama dia, aku pengen rujuk sama dia. Nggak mungkin aku nyelakain dia. Dasar pembohong lo. Gue sama sekali nggak percaya sama bualan lo. Terserah, Kak Banyu mau percaya mau enggak. Kak Banyu nggak punya bukti apa-apa buat nuduh aku sekarang. Lo dengerin gue baik-baik, Rafa. Kalau sampai terbukti lo pelakunya, habis lo di tangan gue. Kak Banyu jadi kayak gini sekarang? Jadi beringasan kayak gini? Jadi gila udah lama ngilang kayak gini. Coba ya. Maaf ya. Suhu badan kamu udah turun setelah dikompres. Kan, saya bilang juga apa, saya tuh nggak apa-apa. Kondisi saya ini nggak seburuk yang kamu pikirin. Jadi nggak perlu kan ke rumah sakit. Iya, nggak Lagian saya tuh bosen ke rumah sakit terus, bolak-balik terus ke rumah sakit. Aduh, capek. Ya, tapi nggak bisa gitu juga dong. Kalau misalnya dokter kamu bilang kamu harus banyak istirahat, ya kamu harus nurut. Dokter itu paling tahu kondisi kesehatan kamu. Iya, memang betul. Dokter itu paling tahu kesehatan pasiennya. Makanya kalau saya bilang sama kamu harus rajin konseling, artinya kamu harus nurut. Kok malah ngomong ke situ sih? Kalau di sini kamu pasien, bukan dokter. Ini kan juga lagi ngomongin kamu, bukan ngomongin saya. Bentar, ini saya harus terima teleponnya. Istirahat. Iya. Halo Ren, gimana? Halo Pak Deva. Saya baru saja mendapatkan info dari Supplier, Pak. Mereka tidak menemukan tanda-tanda sabotase, Pak. Bahkan tidak ditemukan bekas kerusakan secara sengaja di struktur pilar, Pak. Jadi bisa disimpulkan, Pak. Runtuhnya bangunan tua itu murni kecelakaan, Pak, bukan sabotase. Masa? Kok saya masih merasa ada yang aneh ya? Maksud Bapak? Coba kamu pikir aja ya. Kok bisa bangunan itu tiba-tiba roboh? Padahal kan sebelumnya dicek sama surveyor baik-baik aja. Dan betul, itu memang bangunan tua ya. Tapi bangunannya masih dalam kondisi yang baik kok. Cuman, ya itu cuma perasaan saya aja ya. Tapi mungkin... Jadi ada kemungkinan apa, Pak? Saya curiga sama Rafa. Rafa? Bapak curiga kenapa, Pak? Karena saya ngerasa dia dendam sama saya. Karena dia ngerasa saya terlalu banyak ikut campur dalam urusan dia dan Alicia, mantan istrinya. Tapi sekali lagi itu hanya perasaan saya aja ya. Kamu sendiri kan pasti ada pandangan sendiri ya tentang rubuhnya bangunan ini. Iya, Pak. Sebenarnya saya rasa ada kejanggalan, Pak, dalam kecelakaan ini. Tapi saya belum punya bukti, Pak. Saya akan usahakan. Semoga nanti saya akan mendapatkan temuan baru, Pak. Ya nggak apa-apa. Kan bukan salah kamu. Ya mungkin memang ini bukan sabotase dan saya cuma overthinking aja.
Terima kasih ya laporannya. Iya, Pak. Maaf. Kamu mau kemana? Kamu kan harusnya istirahat. Evan, maaf, saya harus buru-buru. Saya mau ke tempat pengacara saya, ketemu sama Bu Ratna. Saya tuh baru ingat kalau besok ada sidang hak asuh Lulu. Dan saya harus mempersiapkan semuanya. Alisha, kamu masih sakit. Tadi masih demam. Udah, saya yakin pengacara kamu pasti udah siapin semua berkas untuk sidang besok. Ya, ini beberapa berkas susulan yang harus saya berikan ke pengacara saya. Devan, saya udah gak apa-apa kok. Insya Allah, saya masih punya kekuatan untuk menjalani ini semua. Karena ini penting sekali buat saya. Baik, saya nggak berhak melarang kamu. Tapi tolong izinin saya untuk nganterin kamu ya. Devan, saya minta maaf banget ya. Harusnya kan hari ini kamu ada sesi konseling sama saya. Tapi malah kamu harus repot-repot ngerawat saya. Terus sekarang nemenin saya ketemu sama Bu Ratna juga. Nggak apa-apa kok. Kamu nggak ngerepotin saya sama sekali. Justru saya senang bisa ngebantu kamu. Soalnya kamu kan juga udah banyak bantu saya. Kamu udah membuat mental saya kembali pulih dan saya bisa kembali ke kantor. Di luar saya menjadi dokter psikiater kamu, saya tulus dan ikhlas banget loh bantuin kamu. Gini aja, mulai sekarang kamu anggap saya sebagai teman kamu. Jadi kapanpun kamu butuh bantuan, saya siap untuk bantu kamu. Teman. Oke, setuju. Dan saya sebagai teman kamu juga siap membantu kamu kapanpun kamu butuh bantuan saya. Kalau begitu, sekarang hubungan kita bukan cuma sebagai pasien dan psikiater, tapi juga sebagai teman yang bisa saling mengandalkan. Ya, deal? Deal. Jadi kita Ya. berangkat sekarang ya. Ayo, silakan. Udah deh Panda, jangan cemburu terus begitu dong. Nanti gantengnya dipatok ayam tahu. Ayo dong senyum dong sayang. Panda tuh masih nggak ngerti. Sebenarnya ini mau ngapain sih? Pakai jas segala. Manda tuh punya rencana apa sebenarnya? Ngomong dong sama Panda. Rahasia. Kalau dikasih tahu, itu namanya pengumuman, iya kan? Udah deh Panda, percaya aja sih sama Manda. Ini kan buat kebaikan Panda juga. Ya, Manda begini karena Manda ini sayang banget sama Panda. Gombal aja Manda. Iya orang beneran kok gombal. Kalau beneran sayang, cepetan dong operasiin muka Panda. Emangnya Manda nggak mau? Panda glowing lagi, mulus lagi. Nggak mau emang? Mau Panda mau. Sabar ya sayang. Oplas itu mahal. Apalagi oplasnya di Korea. Itu mahal bingit. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Biar nggak kayak beli kerupuk. Emang pelit aja Manda pelit. Nggak pelit. Lah itu celengan ayamnya kenapa juga dipecah? Itu kan juga tabungan buat oplas. Ya elah gembul. Gue udah pecahin tuh sejago. Buat ngeluluhin hati lo. Udah habis duit gue sekarang. Tabungan gue udah nggak ada. Sekian banyak. Awas. Halo. Halo Pak Rafa, saya hanya mau mengingatkan Bapak ada jadwal sidang hak asuh anak besok. Oh, oke. Makasih udah diingetin Pak ya. Iya.
Alisa nggak boleh dapet hak asuh Lulu. Nggak. Apalagi gue punya catatan kriminal hitam di polisi. Bisa bahaya buat gue. Kalau Alisa dapet hak asuh Lulu, gue bisa kehilangan kesempatan runjuk sama dia. No. Nggak boleh. Papa, Hey sayang. ini ada pengumuman Pak dari Bu Guru. Oh ya, apa nih? Besok Lulu ada kegiatan melukis, tapi harus ditemenin sama Mama. Tolong teleponin Mama ya, Pak. Nggak boleh. Kamu pergi melukisnya sama suster aja, oke? Apa? Tapi kan disuruhnya kayak begitu. Lulu mau sama Mama aja, pas sekali aja. Lihat sekarang. Baru sekali aja pergi sama Mama udah membantah Papa kayak gini. Nggak nurut kamu sama Papa? Nggak nurut? Hah? Mau bantah Papa lagi? Nurut sama Papa? Itu semua berkas untuk sidang besok ya, Bu. Dan udah termasuk juga dengan bukti perusahaan klinik saya. Dan juga ada hasil visum dari dokter atas penganiayaan Rafa terhadap saya. Dan untuk poin yang terakhir, saya rasa itu akan jadi yang terkuat untuk di sidang nanti. Baik Bu Alisa, pokoknya Bu Alisa harus jaga kesehatan ya Bu ya untuk menghadapi sidang besok. Karena sidang besok akan berat Bu. Saya ingin Bu Alisa datang dengan keadaan yang fit. Iya Bu. Ih, cantiknya Bibi. Udah dong, jangan nangis terus. Nanti kalau nangis matanya bengkak. Nanti kalau matanya bengkak, nggak cantik lagi deh. Sayang, jangan nangis lagi dong. Nih, ada suster di sini. Yuk, ini. Sayang. Suster, boleh tolong Lulu nggak? Apa? Tolong teleponin Mama. Lulu mau yang nganter Lulu melukis besok itu Mama. Tapi Suster takut ketahuan Papa. Nanti Papa tambah marah dong. Sayang, jangan nangis ya. Cep. Jangan nangis. Nanti kalau Papa dengar malah tambah marah. Sebentar. Iya, Suster bantu ya. Sebentar ya. Bentar ya, jangan nangis. Suster. Suster mau telepon siapa tuh? Hah? Hah? Mau telepon mamanya Lulu ya? Disuruh Lulu ya? Papa udah bilang kan besok melukisnya ditemenin suster. Kenapa sih? Kok kamu ngeyel terus sama Papa, ngelawan, ngebantah? Kenapa sih? Gak pernah nurut kamu sama Papa? Sini. Anak bandel tuh mesti dihukum. Sini. Pak. Enggak. Sini. Kamu capek, kamu nangis terus. Pak, Enggak. Kamu udah capek. Kamu nangis, kamu ngebantah terus omongan Papa. Enggak ada. Diam. Enggak.
Sayang, kamu tuh anak nakal, tau nggak? Papa jadi pengen hukum kamu nih sekarang nih, gara-gara kamu ini. Lepasin, Enggak. lepasin. Pak, tolong lepasin Naurul. Masih kecil, Pak, kasihan. Kamu juga diam. Lepasin, Ini Pak. gara-gara kamu dimanjain. Lepasin. Kamu jadi kurang ajar sama saya. Masuk. Raga. Papa nggak mau. Kamu nangis terus, kamu pusing. Kamu bangga sama papa. Masuk. Papa buka pintunya. Mama gak mau dikurung di sini. Mama gak mau buka pintunya, Pak. Pak, kasihan Pak. Non dulu. Tolongin. Tolongin Lola. Oh ya. Iya sayang, non dulu non, jangan nangis terus ya sayangnya, jangan nangis terus. Non dulu yang tenang ya. Nanti kalau non dulu nangis terus, papa makin marah. Jangan nangis ya sayang. Gak mau di sini, Lola takut. Iya, suster tahu sayang. Tapi non dulu tenang dulu ya. Non dulu jangan nangis. Nanti papa marah. Papa jahat. Lulu sebel sama papa. Lulu mau sama papa aja. Lulu gak mau sama papa. Mama tolongin Lulu. Mama. Di sini. Buka pintunya. Gimana ini? Buka pintunya, Mama.